Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini kita akan melengkapi game edukasi yang kita buat kemarin, yaitu pada bagian permainan atau games. Jadi di game edukasi ini ada fitur games ya untuk kita sebagai hiburan ya, refreshing kita setelah belajar. Ya, konsepnya untuk permainan ya, untuk permainan pada aplikasi kita yaitu seperti ini. Nanti ada kayak hewan ya, hewan ini kecoa ya, atau hewan apalah, serangga yang merambat, terus kita pencet. Nah, kalau kita pencet seperti ini ya, itu akan muncul poin ya, seperti itu konsepnya. Oke, sekarang kita mulai membuatnya. Buka proyek kalian ya. Di proyek terakhir kalian game edukasi, yaitu kita sudah sampai kemarin kuis ya. Kita sudah membuat kuis dan sudah selesai. Kalau kita kembali lagi ke menu awal, di situ ada menu satu lagi. Oke, ini pop-upnya saya hidden dulu atau sembunyikan dulu layarnya. Oke, kemarin kita mengenal binatang sudah selesai, kuis juga sudah selesai. Sekarang kita ke menu permainan ya, atau game. Oke, pada menu ini ya, pada gambar tombol permainan ini kita buat dia menjadi simbol, convert to symbol. Seperti biasa, kalian pilih tipenya adalah button, terus klik OK. Pada properties, instant name-nya kalian namai btn game. Tekan enter. Setelah itu kalian ke layar action, terus ke panel action. Oke, pada bagian bawah kalian lengkapi btn game titik add event listener, klik, terus menjalankan function yaitu go to end play. Go to end play frame pertama pada scene game. Oke, scene game belum kita buat, nanti kita buat. Oke, jangan lupa di akhirnya kalian lengkapi tutup kurung dan titik koma. Oke, udah selesai. Terus kita ke menu scene ya, belum ada scene game ya. Pada panel scene itu kalian buat scene baru, klik add scene, terus rename scene-nya adalah game. Oke, konsepnya seperti tadi. Untuk backgroundnya kalian buat layar pertama ini, kita buat ini menjadi background atau BG ya. Kalian buat kotak seperti ini, semacam kayu ya. Oke, oh ya, sebelumnya kalian zoom persenanya, kalian buat fit in window biar dia tampil full seperti itu. Sekarang buat kotak untuk sebagai backgroundnya. Backgroundnya bisa kalian buat lebih bagus lagi ya. Setelah itu kalian buat warnanya itu coklat ya, coklat, terus ada outline-nya lebih gelap. Oh iya, mohon maaf, saya ulangi lagi. Membuatnya kalian harus ada outline-nya biar bisa diwarnai. Oke, seperti ini. Oke, kayak gini. Double klik, kalian buat outline-nya 5 biar lebih besar. Ya, terus kalian grup ya, CTRL G. Oke, terus kalian copy. Kopinya bisa tekan Alt pada keyboard, ditahan, terus kalian drag atau seret ke kanan. Tekan seperti itu lagi, dia akan mengcopy secara otomatis. Oke, seperti itu. Oke ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ya, kalian buat layar baru. Oke, ini kalian buat gambar kecoa. Jadi pada layer yang baru kalian buat gambar kecoa seperti ini. Kalian gambar, buat
Oke, kayak gini. Oke, ini sebagai sampel dulu ya, kalian buat lingkaran dulu seperti ini. Terus kalian buat dia menjadi simbol, convert to simbol. Terus pilihnya jangan button ya, tapi movie clip. Kenapa? Karena nanti di dalam simbol movie clip ini, pada kecuali ini kita akan buat animasi dia berjalan. Oke, tekan oke. Oke, kita selesaikan gambar ini dulu ya. Jadi kalian tekan double klik untuk masuk ke simbolnya. Oke, sekarang kita animasikan gambarnya atau kecoaknya di sini. Oke, kita lengkapi dulu kepalanya ya. Kalian buat seperti ini. Terus pakai selection tool kalian bisa menyesuaikan kepalanya. Oke, seperti ini. Ya, terus kalian buat grup aja ya, ini untuk badannya kalian grup CTRL-G. Oke, untuk kakinya kita buat seperti ini. Jadi ada lengan, terus ada kaki kecil. Oke, seperti ini. Masing-masing kalian buat dia simbol menjadi movie clip. Oke, double klik, klik kanan, convert to simbol movie clip. Oke, terus kalian sesuaikan. Oke, seperti ini. Kalian rotate. Oke, terus kalian copy ya. Ini kalian Alt klik ke sana untuk membaliknya ke mirror ya. Untuk memirrornya kalian bisa pergi ke modify, menu modify, terus pilih transform, terus flip horizontal ya. Kalau ke kanan kiri, kalau ke atas bawah flip vertikal. Jadi kita klik horizontal ya, seperti ini. Sekalian sesuaikan. Nanti animasinya kita pakai teknik bone ya, atau tulang. Tapi kita lengkapi dulu, mungkin kakinya 4 aja ya, nggak terlalu banyak. Kita copy, tekan Alt, seret, terus kalian mirror lagi dengan flip vertikal seperti ini. Oke, lakukan seperti itu di tangan sebelahnya. Modify, transform, flip vertikal. Oke. Untuk animasinya biar mudah kalian pakai bone ya. Oke. Bone ini bisa digunakan kalau kalian sudah mengconvert objeknya ke simbol movie clip ya. Oke, sebelumnya kalian buat dulu di bagian atas sebuah lingkaran. Ini untuk handle-nya ya, atau untuk pengendalinya. Jadi kan buat lingkaran, nanti kita pengendali ini tidak akan kita lihat, dan kita buat transparan ya. Jadi seperti ini. Oh ya, ini copy aja. Alt. Jangan lupa ini juga di simbol ya. Di simbol. Oke, terus kalian copy ke bawah juga. Terus copy ke kanan. Oke, seperti ini. Oke, nanti yang akan kita gerakan adalah lingkarannya ini ya. Setelah dibuat tulang atau kita kasihkan bone, si gambar ini dia akan seperti menggerakkan boneka ya. Ini tekniknya adalah teknik puppeteer. Oke, caranya gimana? Kalau sudah seperti ini, sudah kalian buat dia simbol semua, kalian pergi ke tool yang namanya bone tool. Kayak gambar tulang ini. Terus kalian drag sesuai persendian ya, drag sesuai persendian. Terus ke objek berikutnya di persendian paling pojok. Nah, seperti ini. Terus kalian drag lagi ke handle-nya atau pengendalinya. Nah, kalau udah selesai kita coba lihat. Nah, ini bisa kita gerakan. Oke, lakukan itu di semua kakinya. Tekan bone tool dulu, terus kalian buat
tulang seperti ini, disiku terus ke atas ke handle-nya. Terus lakukan seperti itu di semua kaki. Oke, lihat. Nah, ini mudah ya. Oke, setelah selesai, kita hilangkan dulu handle-nya. Lingkaran-lingkaran ini kita hilangkan. Ini kan tadi berupa simbol ya. Berupa simbol, kalian untuk mengeditnya kalian double klik masuk lagi ke simbolnya ini. Terus kalian pada panel properties, pada warna outline dan fill colornya, kalian alfanya kalian nolkan biar dia transparan. Oke, seperti itu, lihat. Jadi tinggal ini. Oke. Ya, jadi kita dikira-kira aja, lihat di sini udah transparan semua ya. Nah, ini belum. Ya, karena tadi kita buatnya terpisah. Oke, double klik pada simbolnya, terus kalian buat dia alfanya 0. Pada fill colornya juga alfanya 0. Oke, udah selesai, kita animasikan ya. Oke, lihat setelah kita kasih bond, gambar itu menjadi armatur ya. Lihat, ini adalah setiap tulangnya. Jadi objeknya itu sudah hanya tinggal objek kaki dan tangannya ini sudah hilang. Ini layer 1 ini tinggal badannya. Jadi ini kayak ditransfer ke layer-layer baru ini, ke armatur ini. Oke. Untuk membuat animasinya ini semacam mirip twin ya. Jadi ini mirip twin, termasuk twin ya. Jadi gampang banget. Kita posisikan dulu kayak dia jalan. Posisikan seperti ini. Ini berarti ke bawah. Oh iya, lihat ke bawah gini. Ya kan? Lupa aku. Gimana nih animasinya? Gini ya. Oke. Terus ke 5, ke frame kelima, di semua layer armatur itu diklik kanan insert pose ya. Ini bukan insert frame ataupun keyframe ya, namanya insert pose kalau sudah menjadi armatur. Oke. Terus pada layer 1 juga yang isinya badan tadi, ini juga dipanjangkan framenya dengan klik kanan insert frame pada frame kelima. Oke, seperti itu. Terus pada frame kelima kalian gini, jadi kalian drag handle-nya kayak dia melangkah ke langkah selanjutnya. Yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan. Oke, kayak gini. Kalau kita play enter. Oke, jelek ya. Ini yang salah adalah animasinya ya. Mohon maaf. Oke, sebentar, untuk frame 1 ini kita Y dulu ya, mungkin mungkin seperti ini. Kalau yang kiri seperti ini. Oke, mungkin seperti itu. Terus untuk frame kelima, kita yang kanan bawah itu ditarik seperti ini. Nah, mungkin seperti ini, coba kita lihat ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, jadi di frame 1 posisikannya seperti ini. Frame pertama tadi yang kiri semuanya, yang depan ke depan, yang belakang ke belakang, terus yang kanan juga seperti ini, terus yang kelima gantian. Oke, seperti itu. Setelah itu kalian keluar simbol ya. Ini simbol ini setelah kita convert to simbol objeknya itu, di sini ada yang namanya di panel properties itu ada menu filter. Di situ kita bisa menambahkan yang namanya shadow. Jadi biar kayak ada bayangannya. Jadi pada
panel atau panel properties ya, pada grup atau kelompok filters itu ada tombol plus, yaitu kalian klik terus cari drop shadow. Oke, setelah itu kalian klik drop shadow-nya. Setelah ditambahkan, lihat ada parameter, lihat ini sudah ada shadow-nya tapi terlalu tebal. Kita strength-nya kita turunin ya biar nggak terlalu tebal, mungkin di sekitar 30 atau 40. Terus blurnya kalian tambahin. Oke, seperti ini. Oke, kayak gini. Mungkin biar terlihat realistis lagi, kita ganti warna badannya ya. Double klik terus sampai ke bisa diedit ini ya. Terus kalian ke color ya, ke apa namanya, swatch ya, ke color ya. Atau mungkin kalian bisa cari di window, terus pilih color ya. Terus solid ini kalian buat dia menjadi radial gradient ya, seperti ini. Terus kalian buat lagi warnanya, kasih seperti ini, taruh warnanya seperti ini. Terus yang tengah kan harusnya lebih terang, berarti buat seperti ini, klik atasnya tadi terus kalian buat dia terang lagi. Nah ini, oke, kurang lebih kayak gini. Oke, mungkin badannya aja udah cukup. Kalian keluar simbol sampai ke game ya. Oke, kayak gini. Coba kita zoom out. Pada zoom fit, pilih fit in window. Oke. Ini terlalu besar sepertinya. Kita kecilkan. Free transform tool. Terus kalian kecilkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini nanti tentu sudah jalan ya, tinggal kita jalankan ke depan. Oke, ini tadi kan adalah simbol ya. Setiap simbol itu pasti masuk ke library. Lihat, cari library, cari simbolnya. Ini simbol 18, ini bukan. Sepertinya bukan. Oke, ini simbol berapa ya? Kita double klik. Oh iya, simbol 14 ya. Lihat, saat kita masuk ke simbol itu di atas ini ada simbol 14, berarti ini adalah simbol 14. Kita keluar lagi dari simbol, kita ke simbol 14 karena ini kan banyak simbol ya, nanti bingung yang mana yang simbolnya si kecoaknya ini atau serangganya ini. Pada simbol 14 tadi itu kita rename. Lihat, double klik simbol 14 pada panel library ya. Cari simbol 14 atau mungkin di tempat kalian mungkin beda nama ya, tergantung kalian cek dulu ya. Kalau sudah muncul gambar ini berarti kita rename menjadi ini kecoak. Kenapa? Karena biar kita tahu simbol mana ya, karena ini simbolnya udah banyak ya, nanti kita bingung. Walaupun nama ini tidak akan kita gunakan ya, karena kalau kita ingin berinteraksi di objek dengan file library di sini, itu kita pasti menggunakan linkage yang di sini. Kita memberikan nama kelas ya, kayak sound kemarin ya. Kita tidak memanggil nama soundnya atau nama filenya, tapi kita memanggil nama kelas yang ada di linkage ini. Ini nanti juga seperti itu ya, tapi itu nanti kita lengkapi dulu aset-asetnya. Setelah kita ada, ini taruh ke bawah aja ya. Oke, kita cukup buat satu, nanti akan kita buat action script itu dia jadi kayak banyak ya, jadi dia bisa jalan terus banyak juga ya. Oke, setelah itu buat layer baru. Buat layer baru kalian rename layernya menjadi score. Oke, kita buat sebuah papan skor di bagian sudut atas. Warnanya kalian sesuaikan dulu. Ini saya pengennya warna kuning cerah. Terus outline-nya, kalau muncul jaring-jaring seperti ini berarti alfanya kayak. Alfanya tadi kan kita sempat buat dia jadi 0 ya. Jadi alfanya kalian tuh buat 100% dulu, terus baru pilih warna. Warnanya agak terang kalau saya seperti ini. Terus saya buat dia lengkungan. Lengkungannya nilainya adalah 50. Oke, setelah itu kita baru buat skornya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini.
Setelah itu kita buat di layer yang sama ya, layer skor, kita buat sebuah teks ya. Ini nanti teksnya menjadi poin atau nilai kalian ya, atau skor di dalam gamenya. Oke, warnanya kalian buat, karena ini backgroundnya terang berarti kalian buat gelap, warnanya mungkin merah gelap kayak gini. Terus kalian drag seperti ini. Oke, terus untuk sampelnya kalian tuliskan 0 gitu aja. Oke, setelah itu kalian sesuaikan, pilih ke selection tool ya, sesuaikan kotaknya ya. Oke, sebentar, ini kalian sesuaikan di bingkainya. Oke, seperti ini. Terus pada panel properties itu kalian paragrafnya formatnya harus center ya, center alignnya. Setelah itu oke, seperti ini dulu aja, atau mungkin point size-nya kalian tambah ya biar agak besar sedikit. Oke, kayak gini kurang lebih. Oh ya, jangan lupa tipe teksnya harus dynamic text ya, jangan static, karena ini nanti kan akan berubah-berubah nominalnya. Oke, udah. Oke, jangan lupa simpan CTRL-S. Oke, selanjutnya kita mulai untuk mengcodingnya. Ini nanti akan kita panggil, tapi tidak di sini ya. Jadi ini akan objek kecoaknya ini kita hapus. Oke, kita cari di library. Kalau di state kita hapus, kalau dia sudah ada di library dia nggak akan hilang. Lihat masih ada kecoak ya. Kalian buat nama kelasnya ya, biar muncul ada nama di linkage seperti ini, kayak yang sound ini. Klik kanan pada simbol kecoaknya itu, terus pilih properties. Terus seperti biasa kalian checklist export for action script, terus kelasnya kalian buat dia nama kecoak. Oke, segini aja kecoak biarkan ini, terus kalian tekan OK, terus OK lagi. Oke, ini lihat di linkage, daftar linkage-nya sudah muncul nama kecoak. Ini yang akan kita panggil atau yang akan kita gunakan saat kita coding di actionnya. Oke, kita buat layer baru untuk actionnya, yaitu pada layer paling atas kita buat layer baru, terus kita rename action. Oke, kalau sudah kita ke panel action. Oke, ke panel action, pertama kali yang akan kita buat adalah script stop. Kita stop dulu di sini ya. Oke, setelah itu kita buat state. State ini bukan nama apa ya, ini nama state itu ya nama ruangannya ya, nama state-nya, nama lembarannya state. Jadi ini bisa kita buat at event, jadi saat state ini dijalankan ya, itu pakainya adalah event. Lihat sudah muncul daftarnya, kalian cari event enter frame ya, event dot enter frame, enter huruf besar semua, underscore frame. Oke, seperti ini ya. Jadi saat state atau scene ini berjalan, itu apa yang terjadi ya. Jadi saat kita memulai gamenya, langsung muncul gamenya. Nanti muncul kecoaknya itu langsung berembet ya, langsung muncul. Jadi kita berikan dia function, jalankan function. Nah, seperti biasa ya, kayak kita membuat tombol, tapi ini bukan tombol ya, tapi kita membuat state-nya itu ya. Jadi di sini bukan klik ya, karena klik itu kalau state-nya diklik ya, tapi ini kan saat berada di scene ini itu akan menjalankan apa kan, itu di function bawahnya ini apa yang kita jalankan. Kita panggil kecoaknya, kecoak ya. Oh ya, kalau memanggil movie clip itu yang kita beri nama kelas tadi ya, kecoak ya, itu tidak langsung kita panggil, tapi kita buat variabel dulu ya.
kecoanya kecoa 1 ya, kecoa 1 gitu aja. Terus titik 2. Nah, ini tipe datanya adalah movie clip. Ya, kalau sudah muncul kayak gini ya, yang di bawah ini sudah muncul pilihannya, kalian tekan enter. Nah, otomatis di atasnya impornya akan muncul. Karena ini syaratnya untuk menggunakan tipe data movie clip. Jadi akan otomatis muncul. Oke, kita lanjutkan. Movie clip sama dengan new. Ya, new. Kita panggil nama kelasnya. Nama kelasnya tadi adalah kecoa dengan huruf kecil semua. Dan diakhiri kurung buka kurung tutup. Oke. Ini persis saat kita memanggil atau memuat sebuah sound juga seperti ini ya. Tapi tipe datanya adalah sound kemarin gitu. Tapi ini sekarang tipe datanya adalah movie clip. Nah, ini berupa objek ya. Oke, setelah itu kita buat kecoa. Oke, kita panggil dulu. Ini kan baru membuat variabel atau memanggil kecoanya, tapi kita belum meletakkan kecoa itu ke dalam state-nya. Caranya gimana? Add child ya, add child. Nah, seperti ini C-nya besar. Terus kita panggil variabelnya kecoa 1. Titik koma. Oke, seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita echelnya ini langsung titik X. Maksudnya X apa? Posisi dari saat kita panggil kecoanya itu posisi X-nya itu apa? Jadi gini ya, saat ada objek, saya tutup dulu actionnya. Contoh di sini ada objek ini ya, ada objek teksnya. Di dalam properties pada position ya itu pasti ada nilai X dan Y. Maksudnya apa? Itu nilai X itu adalah posisinya secara horizontal, jadi ke kanan. Lihat, kalau kita kanankan ya, kalau kita kanankan X-nya akan semakin besar. Jadi saat X-nya 0 itu dia akan mojok di sini. Ya, di sini. Lihat, dia akan mojok di posisi ini. Ya, dia sampai minus ya. Jadi semakin ke kiri X-nya akan semakin sedikit. Semakin ke kanan X-nya akan semakin nilai X-nya akan semakin tinggi. Ya, kalau Y itu ke atas ke bawah. Ya, kalau di atas itu X Y-nya akan 0. Ya, jadi ini 0, lihat 0. Terus kalau kita ke bawahin ya, itu Y-nya nilainya akan semakin tinggi. Ya, paham ya? XY ya. Kalau di 2 dimensi itu cukup X dan Y itu adalah posisi dari setiap objeknya. Oke, kita kembali lagi ke actionnya, klik frame yang ada actionnya, terus kita ke panel action ya. Jadi posisi X saat dipanggil posisi X-nya berapa? Contoh, kita buat dia sama dengan 200 ya. Oke, 200 berarti posisinya akan ke bawah senilai 200 ya. Oh enggak, maksud saya akan ke kanan ya. Kalau X itu ke kanan ya, kanan senilai 200. Oke, kita coba play CTRL enter. Oke, ini kalau kita hanya menekan CTRL enter, ini akan dimulai dari scene awal, scene opening ya. Oke, biarkan opening dulu. Terus kita ke permainan ya, klik permainan. Nah, dia langsung meloncat ke sini ya. Dia langsung meloncat ke sini ya, karena mungkin ini 200 ya di sini ya. Oke, close dulu. Oke, close dulu. Oh ya, untuk kalau kita ingin, kalau ini sudah banyak ya, nanti kan terlalu berat kalau kita play dari opening ya. Jadi pengennya itu langsung ke game, ke poinnya ini ya. Itu kita bisa pakai kontrol terus test scene. Jadi bukan test movie tapi test scene. Jadi CTRL ALT enter itu shortcutnya ya. Jadi CTRL ALT enter. Dia akan menjalankan di scene ini aja, di scene gamenya. Jadi tidak dari awal. Jadi itu lebih enteng ya. Oke, seperti ini. Lihat, dia langsung ngojok ke atas ya. Oke. Nah, jadi kenapa ke atas? Karena Z-nya masih 0 dan ukurannya tadi kok besar ya. Jadi kita kecilkan dulu di
kita masuk ke library terus kita pergi ke simbol kecoa ya. Karena kenapa kok tadi saya sarankan untuk mengganti namanya ya? Karena nanti kita akan sering ke sini untuk mengedit apa, mungkin ukuran, mungkin animasi kita tambah dan sebagainya. Jadi kita namai aja sekalian biar nanti nyarinya mudah. Oke, ke panel, maksud saya ke library ya, panel library. Terus kalian cari simbol kecoa, terus kalian double klik pada gambarnya. Nah, otomatis di sini akan muncul. Nah, ternyata ini masih besar. Ya, ini masih besar ini ukurannya. Kita kecilkan. Kita blok semuanya ya. Kita blok terus kita kecilkan. Oke, apakah bisa? Oke, kita kecilkan. Apakah nanti ngefek? Oh iya, ngefek ya. Oh iya, jadi ini ngefek di mana? Saat kita mengecilkan ini itu ngefek di animasinya. Lihat, animasinya ngefek. Jadi harusnya kita kecilkan tadi dari atas, dari depan ya, dari pas di awal. Oke, biarkan begini dulu aja. Oke, kita kembali lagi ke script aja, ke panel action. Oke, tadi posisi X ya, jadi dia agak ke kanan. Jadi kalau ini 0 X-nya, dia akan mojok ke kiri ya. Terus Y-nya itu masih 0 karena kita belum berikan dia value atau nilai ya. Terus kita coba beri, kita copy aja. Add cell-nya ini kita copy, terus kita enter ke bawah. Ya, ini kita berikan dia Y. Jadi posisi Y saat dipanggil kecoa satunya ini dia 200, berarti dia agak ke bawah harusnya. Oke, kita tekan apa untuk menjalankan scene ini saja, yaitu Ctrl Alt Enter. Oke, dia agak ke bawah ya, dia agak ke bawah. Lihat, tadi kan di atas ini ya, karena kita berikan dia value Y-nya, posisi Y-nya adalah 200, dia akan ke bawah senilai 200. Terus dia karena X-nya kita buat dia 200 juga, dia akan ke kanan senilai 200. Nah, lihat, kita harusnya manggilnya senilai saat dia di bawah. Ya, berarti kita buat dulu berapa value kalau posisinya ada di bawah, ya. Oke, kita buat objek aja untuk sampel ya. Kita buat objek seperti ini. Kita drag objeknya ini ke bawah. Ya, ini kita grup dulu, biar nanti nggak bercampur dengan objek lainnya. Nanti akan kita hapus soalnya. Terus kalian seperti ini ya, kalian zoom. Oke, kalian ke bawah seperti ini, lihat. Nah, ini lihat, saat kita bawain di sini. Nah, kita mulainya dari sini aja. Lihat berapa positionnya. Y-nya itu sampai 750 lah, 750, anggap 750. Terus X-nya itu ke kanan kiri ya. X-nya itu kita akan random, dia akan value-nya random, entah di sini atau di sini. Jadi munculnya random. Oke, tapi sementara kita buat dulu dia di ke 50 ya. Jadi 50, ini 750. Oke, kita delete. Kita kembali lagi ke scene, kita kembali lagi ke action-nya. Ya, klik frame-nya terus ke panel action. Berarti X-nya tadi berapa? 50. Oke. Terus Y-nya itu 750. Oke, jadi kita saat manggil itu langsung posisi maksud saya di bawah ya. Oke, kita coba Ctrl Alt Enter. Oke, harusnya di bawah ya. Oh ya, ini lihat di bawah. Oke, dah. Oke, startnya dari sekarang kita buat dia jalan. Nah, kita buat dia jalan. Oke, sebelumnya saat kita manggil itu jangan di dalam state. Jadi state ini tadi kayak numpuk ya. Jadi state ini dia akan menjalankan terus. Jadi Jadi state ini sebenarnya digunakan untuk kayak diulangi terus. Jadi state ini akan perintah di dalam state ini ya. Dalam state
add event listener terus event enter frame, itu dia akan menjalankan terus selama scene itu tampil ya, dia nggak akan berhenti. Jadi dia kelihatan tadi numpuk ya, jadi kelihatan nanti serangganya numpuk, kecoaknya numpuk karena kita menjalankan ini terus. Jadi dia panggil terus ya. Jadi biar dia panggilnya sekali, kita keluarkan dari area ini ya, kita cut terus kita taruh atasnya aja, jadi di luar. Jadi dipanggil dulu ya. Oke, kita buat variabel gini aja. Kita panggil, kita buat variabel kecoak 1 sama dengan ya, kecoak 1 add child kecoak 1. Coba kalau pakai nama yang sama bisa enggak? Berarti setelah itu ini kita hapus, jadi kita tinggal panggil kecoak satunya aja, kecoak 1 ya, X, posisi X itu tadi di 50 ya. Terus kecoak 1 ya, posisi Y itu di 750. Jadi kecoak 1 ini adalah ini ya, yang sudah dipanggil dulu, terus kita posisikan dengan menyebut variabelnya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, kita coba dulu seperti ini apakah ada error atau enggak. Oke, tekan konflik ya. Konflik itu ada kecoak 1 double ya, jadi ada beberapa kecoak 1, jadi dia bingung. Oke, gini aja, kecoak itu tidak usah pakai kecoak 1 yang memanggil atau membuat kita panggil dari library-nya. Jadi kecoak saja dari library, atau kecoak X gitu aja, kecoak X. Nah, ini juga kecoak X. Jadi terus ditampung pada kecoak 1. Jadi kecoak X itu isinya adalah panggilan dari library ya, dari kelas kecoak. Terus kecoak 1 itu memanggil, menaruh dengan menggunakan ecel menaruh ke aplikasi atau ke state-nya itu dari kecoak X ini. Jadi ini menaruhnya ya, ecel itu menaruh, terus kita masukkan ke kecoak 1 ini yang akan kita pakai, kecoak 1 ini. Oke, coba kita jalankan lagi. Jangan lupa ctrl alt enter ya, biar dia hanya menjalankan di scene ini saja, biar nggak dari awal. Oke, kita lihat. Oke, tidak muncul error ya, di compiler error tidak muncul apa-apa, berarti ini harusnya tidak error. Oke, kita lihat. Oke, lihat. Sekarang hanya 1 kecoaknya, tapi dia sudah bergerak. Oke, benar ya. Tapi baru diam, dia nggak jalan. Oke, close. Kita kembali lagi ke script. Oke, ke sini ya. Oke, saat dia meluncur ya, dia terpanggil ya di posisi ini. Terus kita buat dia berjalan. Jadi di sini kan akan di looping terus. Jadi kecoak 1. Jadi yang kita owahi atau yang kita rubah ya, itu hanya Y-nya karena dia berjalan ke atas. Lihat posisi atas bawah itu adalah sumbu Y. Kalau X itu kanan kiri, dia nggak berjalan ke kanan kiri ya, pasti ke dari bawah ke atas. Oke, berarti kecoak 1 posisi Y itu sama dengan ya, kecoak 1 posisi Y sekarang itu dikurangi ya. Kenapa dikurangi? Karena ke atas itu nilainya semakin turun, berarti dikurangi 10. Jadi saat dia berjalan posisi Y, kecoak 1 Y itu contoh 725 dikurangi 10 berarti 740. Terus dia perintah ini pokoknya di dalam ini akan dijalankan terus. Jadi kecoak Y sekarang itu 740 akan dikurangi terus 10, dikurangi lagi terus 10 terus. Nah, jadi dia akan posisinya akan berjalan ke atas. Coba ya kita cek ya, ctrl alt enter. Oke, dia jalan ya. Dia jalan terus ya, dia jalan terus ya. Oke, kayak itu udah ya. Oke, dia akan jalan terus ya. Nah, oke, sekarang dia nggak kembali lagi, dia jalan terus. Sekarang gini, kita program saat dia jalan terus. Nah, saat dia keluar ini posisinya di luar
paling atas berarti minus ya. Ini kan nolnya di sini 0Y. Berarti kalau ke sini terus berarti dia minus. Jadi dia saat minus nilainya minus, dia akan kembali lagi ke bawah. Ya, oke, skripnya gimana? Kita kembali lagi ke skripnya ya. Oke. If kita pakai nilai if jika kecoa 1Y posisi Y itu kurang dari 0 ya, berarti minus ya. Itu apa yang dilakukan ya? Oke, gini ya. Berarti kita posisikan kecoa 1Y itu kita bawain lagi. Berarti tadi di bawah di apa? Di 750 lagi. Nanti kita langsung tarik ke bawah, dia akan jalan terus, tarik ke bawah, jadi terus kayak gitu terus. Ya, sekarang kita coba. Oke, CTRL ALT enter. Oke, seperti ini dia ke atas, lihat. Saat dia ke sini, nah, dia langsung dia ke bawah terus. Ya, terus set. Ya, kayak gini ya. Oke, seperti itu. Oh iya, tadi shadownya nggak ada ya. Kenapa? Karena tadi saat kita membuat shadow dan mengecilkannya tadi ya, itu saat di state-nya. Jadi saat membuat kecoanya tadi kita tidak edit, berarti ini masih. Jadi kita edit dulu kecoanya. Oke, kita hapus saja semua frame-nya karena kita kesalahannya adalah saat kita remove frame ya. Saat kita membuat, lihat, nah, hancur kan? Oke, kita ulangi aja ini. Amaturnya kalian hapus, delete ya. Kalau kalian sudah benar, tidak usah diulangi juga nggak apa-apa ya. Ini karena saya ingin memperbaiki ukurannya ya. Tadi keliru, ya. Kan buat sebuah. Oke, kalian zoom dulu. Oke, warnanya beda. Oke, nggak apa-apa, kita buat dulu. Oke, kita ulangi ya. Oke, warnanya itu warna ini, terus outline-nya itu outline warna ini. Oke, kalian klik simbol, klik kanan convert to simbol. Oke, ini terus kalian copy ALT, terus kalian kecilkan. Oke, gini, terus panjangkan. Oke, terus kalian posisikan kayak tadi ya, persis. Oke, kayak gini. Oke, setelah itu kita copy ALT seret. Oke, nanti mungkin ini saya skip aja biar nggak terlalu panjang karena ini mengulangi step yang tadi ya saat membuat kaki dan tangan kecoanya. Oke, ini kecoanya sudah jadi. Oh ya, untuk shadownya mungkin apa namanya, badannya saja ya yang kita kasih shadow. Oke, ini kenapa di properties nggak ada, karena ini bukan simbol ya. Jadi untuk menampilkan shadow atau menambahkan shadow ini harus dibuat sebagai simbol dulu. Nah, baru muncul filternya, kasih drop shadow. Kita turunkan shadownya, terus kita besarkan. Oke, gini aja. Oke, terus saya animasikan ya. Tadi posisinya kayak gini. Pertama kita ini ya, ini kecil, ini ke atas dulu, terus bawahnya ke sini gini ya, sini ke atas, atau mungkin frame ke-6 aja, kalian insert pose. Nah, terus di layer satunya yang isinya badan tadi juga di insert frame biar tampil. Oke, terus di layar ke-6, maksud saya frame ke-6 itu kebalikannya gerakannya. Oke, ini malah kelihatan bukan kecoa ya, tapi malah kayak laba-laba ini.
Oke, kayak gini. Kalau dijalankan kayak gini. Oke, ini sudah selesai yang kecoaknya ya, nggak bisa sudah selesai. Coba kita panggil CTRL Alt Enter. Oke, udah jalan, lihat. Oke, kita kembali ke kita lanjutkan untuk actionnya ya. Lihat, kecoaknya itu terus posisi X-nya. Kalau Z kan nanti tetap di situ ya, terus tinggal ke atas ya. Tapi posisi X-nya yang kita pengen itu dia random. Jadi mungkin di pojok sini, mungkin di tengah atau di kanan dan seterusnya ya. Jadi kita buat dia random. Caranya gimana? Jadi nilai X itu kita random, jadi tidak 50. Jadi mungkin jadi saat dia di load dia mungkin di 10, 20 dan seterusnya. Jadi random itu gini, match. Kalian ketikkan aja match round, ketikkan aja gini. Terus di dalam kurungnya ada kalian match lagi, match, terus random kayak gini. Terus dikali berapa ringnya, ini dari 0 sampai berapa gitu, karena kita pengennya dia value-nya sampai berapa itu. Kalau sampai ke kanan sini berapa tuh, kita coba pakai sampel lagi. Posisinya sampai mungkin 400 lah, 450 ya mungkin ya. Jadi kita ke action lagi, ini dikali 450, lihat 450. Jadi mungkin di sini, mungkin di mana ya, coba kita CTRL enter. Nah, saat pertama kali dia dipanggil itu dia entah di sekitar itu 0 sampai 450. Jadi mungkin sekitar area state-nya ya. Lihat. Nah, dia di tengah. Ya, dia di tengah. Dia akan di tengah terus karena ini sesuai apa yang kita panggil tadi ya. Jadi kalau kita ingin dia random lagi atau acak lagi, dia harus ditutup langsung di play lagi. Tapi tidak seperti itu yang kita inginkan ya. Jadi saat dia kembali lagi dia sudah berbeda. Jadi kita nampilnya di sini. Lihat, saat dia kembali lagi itu di posisi if ya. If saat Y-nya itu atau kecoaknya itu melebihi state ya, atau kurang dari 0, itu dia baru ke bawah lah. Saat di bawah kita posisikan lagi, ini kita copy, kita posisikan tapi dengan acak ya. Jadi kita masukkan di perintah if ini, di dalamnya ini posisi X-nya juga kita buat ulang tapi dengan nilai yang random juga ya. Jadi entah di mana. Oke, coba kita CTRL ALT enter. Oke, sini ya, tengah ya, sini. Nah, sekarang pindah ke sini ya, nah sekarang ke sini. Nah, seperti itu ya. Tapi kecoaknya nanti mungkin enggak 1 ya, tapi 2. Oke, ini sudah selesai. Sekarang untuk kecepatannya ya, kecepatan itu ya bagian ini ya. Jadi pertambahan perpindahannya ya, pertambahannya itu 10. Kita pengennya dia agar kelihatan nyata, mungkin kita random juga ya. Kita kopikan ini aja. Kita random angkanya. Tapi mungkin antara 20 ya. Jadi 0 sampai 20 perpindahannya. Mungkin bisa pelan, mungkin bisa cepat ya. Jadi nanti kan mungkin kelihatan banyak ya. Oke, kita kembali ke action. Mungkin kecoaknya nggak seru kalau cuma 1 ya, cuma ke atas terus balik lagi. Jadi itu sebenarnya 1 ya, tapi bolak-balik. Oke, kita buat dia jadi 2 ya. Jadi ini kita copy ya, ini kan ini kita pisahkan. Ini pemanggilannya ini kita bisa pakai lagi tapi dengan nama yang berbeda. Jadi untuk perintah pemanggilannya itu 3 ini ya. Nah, ini kita copy, terus kita bedakan variabelnya. Jadi gini, jadi kecoak ini diganti kecoak 2 tapi dengan sumber yang sama, dengan gambar yang sama. Ini lihat kecoak X ya,
2. Nah, dia baru dipanggil tapi belum dijalankan. Menjalankannya yang bagian bawah ya, ini yang state perintah di dalam state ini ya, karena ini perintahnya akan diulang terus. Jadi ini diulang-ulang terus selama scene itu dibuka ya. Jadi pada ini kita copy aja kecoak satunya, kita taruh bawahnya ya, terus kita ganti dia dengan angka 2. Ini juga kita 2. Oke ya, tapi ini baru jalan, perintahnya baru jalan ke atas, tapi kalau setelah ke atas dia kembali lagi ya, kayak di kecoak 2 kecoak 1 ya. Jadi ini if-nya yang kecoak 1 itu juga kita copy, taruh bawah. Nah, kita buat dia kondisi kecoak 2 juga. Jadi semakin banyak kecoak itu yang harus kalian lakukan. Jadi copy paste aja. Tinggal ganti nama. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita coba jalankan. CTRL ALT enter. Harusnya kecoaknya 2 ya. Oke, ini 1. Oke, 2. Oke, apa yang salah? Ini baru 1 ya kecoaknya ya. Kita cek lagi ya, itu yang salah, itu baru 1 kayak tadi, nggak ada yang perubahan. Oke, kita cek codingan kita. Mungkin pemanggilannya ini kita buat lagi ya. Jadi pemanggilannya kita buat var kecoak Y. Nah, ini yang kedua, kecoak Y, movie clip. Jadi ini perlu dipanggil lagi kemungkinan ya. Mungkin karena itu ya, jadi dia nggak muncul. Kecoak masih pakai gambar kecoak. Oke ya. Terus berarti yang di variabel ini HL-nya itu Y ya, karena ini yang kita pakai ini ya, punyanya si Y itu. Oke, mungkin ini ya. Tadi kesalahan kenapa kok kecoak 2-nya tidak muncul. Kita jalankan lagi, CTRL ALT enter. Oke. Oke, ya. Benar ya? Oke. Tapi kecepatannya masih kelihatan sama ya. Lihat kecepatannya hampir sama. Mungkin gini aja. Biar variasi kita kecepatannya kita ubah. Kecoak yang satu lebih cepat dan kecoak yang satu lagi lebih lambat. Oke, ini yang kedua itu kita buat 10. Mungkin 15 aja ya, mungkin 15 biar nggak terlalu beda banget. Oke, kita kembali ke ini 15. Oke, kita coba lagi. Oke, ini ya, lihat. Oke, kayak gini ya. Ini sudah agak random lah, kelihatan banyak muncul terus. Oke, mungkin hari ini materinya sampai sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya ya, karena ini sudah terlalu lama ya durasinya. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.